Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru madin yang saya hormati, hari ini kita akan belajar tentang tutorial aplikasi laporan bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta atau BPPDGS yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kita akan belajar aplikasi ini. Aplikasi ini kita buat untuk memudahkan rekan-rekan guru madin untuk menyelesaikan laporannya, laporan keuangan atau SPJ-nya. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasinya ini. Di aplikasi ini kita buat seringan mungkin atau sedetail mungkin. Harapannya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pengerjaan laporan. Untuk yang pertama, di sini kita lihat ada beberapa tombol. Ada input data, ada input transaksi, ada buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, kwitansi, format 1213, kemudian register, sampul, dan contoh SPPD. Oke, kita langsung saja mulai ke tombol yang pertama, yaitu tombol input data. Kita buka. Oh ya, sebelumnya kalau di atas sini masih ada tulisan, ini nggak bisa diakses, ada tulisan enable content, silahkan diklik. Biasanya di bagian atas sini muncul tulisannya. Kalau sudah diklik semua, pasti nanti kita bisa masuk di sini. Kita langsung klik saja satu kali di tombol input data, silahkan diklik, maka akan tampilan seperti ini. Nah, ini aplikasinya kita buat seringan mungkin untuk memudahkan jenengan semua. Nah, di sini di input data sekolah ini berisi tentang biodata lembaga madinnya masing-masing, silahkan diisi. Nama sekolah madrasah silahkan diisi, madrasah atau madin apa, madin Al-Ikhlas, ini contoh aja ya. Kemudian alamatnya silahkan diisi, Jalan Melati nomor 225. Desanya silahkan diisi, kecamatan silahkan dirubah sendiri sesuai dengan Kabupaten Bojonegoro. Nah, kepala madin silahkan diisi sendiri, ini contoh aja ya. Kepalanya Pak Ahmad, bendaharanya Bu Siti. Nah, tahun anggaran 2020. Nah, kemudian di sini ada saldo tunai. Ini diisi apabila Bapak Ibu dalam pelaporan yang tahun kemarin Bapak Ibu masih punya saldo tunai. Bisa dilihat di laporan Bapak Ibu di buku kas umum Desember 2019. Nanti kalau ada saldo tunai nanti bisa diinputkan di sini. Kalau Bapak Ibu yakin untuk laporan tahun lalu itu masih maksudnya tidak ada saldo tunai, kita langsung saja inputkan ini kosong saja. Nah ya, kalau Bapak Ibu punya, saya masih punya saldo tunai sekitar 200.000, diinput saja, ditulis 200.000. Atau kalau tadi tidak punya, ya kita langsung ketikkan saja 0. Nah, kemudian di bawahnya sini ada saldo bank. Nah, saldo bank ini kita harus melihat buku rekening kita. Nah, ini sudah saya siapkan contoh buku rekening yang madin. Lihat di akhir bulan Desember 2019 ada kode 5058. 5058 ini adalah biaya administrasi tabungan 8.000. Nah, kemudian di sini ada saldo 94761,64. Ini contohnya. Berarti saldo apa tadi? Saldo bank ya. Saldo banknya dari sini. Ini awal Januari nih. 94761,64. 94761 kita input 94761,94. Nah, kita input saja.
dia muncul di sini ya. Kalau sudah sesuai, saldo tunai sudah kita input, saldo bank sudah kita input, maka nah ini ya, ini cuma 9,64 sudah kita input, maka dipastikan nanti saldo awal panjenengan semua ini sudah saya yakin benar nanti ya. Nah ini kalau pajak belum terbayar nih nggak usah diisi, nggak apa-apa ini. Kalau ini orangnya benar-benar bagus pasti ini, tapi ini biarkan saja. Kalau di input data sekolah sudah terisi semua, kita akan ke sini. Nah, ke sini tombol ini. Di sini ada tombol madrasahnya. Ya. Diisi saja, ini nanti buat kop surat. Ini buat kop surat ya. Diisi saja tadi Madin Al-Ikhlas. Ya. Atau ini kan bawahnya Madrasah Diniyah, ini Al-Ikhlas. Nah, ini NSMD, nomor statistik Madin ya. Ya, ini silakan diisi, alamatnya silakan diisi ya. Kemudian di sini ada logo. Biasanya kalau Madin itu dia punya logo sendiri-sendiri. Ya, ini hanya contoh. Ini saya pertama kasihkan logo ikan, ya, supaya lucu. Ini harus diganti dengan logonya madrasahnya sendiri-sendiri. Caranya kita klik di tengah-tengah gambar sini, kita klik kanan. Kemudian di sini ada change picture. Kemudian ada from a file. Nanti jenengan pilih yang from a file ini, kita akan diarahkan ke folder dimana kita harus mencari logo Madin. Nah, ini contohnya, kita insert. Kalau sudah kita pilih logonya, kita insert, kemudian dia berubah, biarkan seperti ini saja. Nah, kalau kita mau ngecek logo ini sudah berubah atau belum, maka kita klik home, kemudian kita klik yang contoh SPD ini, nanti kita akan, atau format di sini kita lihat di sini. Oh, bukan di format, di register. Nah, ini sudah berubah, logonya sudah berubah, ini kop lembaganya juga sudah berubah sesuai dengan yang di input tadi. Oke, input data selesai, kita masuk ke berikutnya yaitu input transaksi. Oke. Kita sekarang ke tombol yang kedua, input transaksi. Jadi pekerjaan kita di aplikasi ini tuh hanya dua ini. Kita pekerjaan di input data sama input transaksi. Untuk yang tombol yang lain ini nanti akan mengikuti. Kalau ini sudah selesai, nanti kita nggak usah mengisi BKU, kas tunai, itu nggak usah, semua ini otomatis dia terisi. Nah, ini untuk memudahkan dengan. Kita langsung saja masuk ke tombol input transaksi. Kita klik. Tampilannya seperti ini. Nah, ada menu home, simpan. Kemudian ini ada judulnya input transaksi. Di sini ada nomor, tanggal transaksi, lunas dibayar, jenis transaksi, dia transaksi bank atau kas, nomor bukti, uraian transaksi, volume, harga satuan, penerimaan, pengeluaran, kemudian pajak, nama penyedia toko, alamat, dan penerima. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah pada saat kita mau mengisi input transaksi, kita harus punya RAB, rencana anggaran belanja biaya. Dalam mengisi ini, nanti di sini ada dua tanggal transaksi dan tanggal lunas dibayar. Jenis transaksi itu ada dua. Di sini ada eksternal dan ada internal. Eksternal itu nanti ada yang dia memengaruhi kas. Yang internal itu ini hanya pergeseran uang saja. Biasanya kode I itu nanti kita gunakan pada saat kita pengambilan uang di bank nanti ya. Kode 5000 nanti. Oke,
Kita langsung isi di sini, Bapak Ibu. Kalau yang pertama pasti isinya urut. Di sini tanggalnya pasti urut. Mulai dari Januari, Februari, tidak boleh Bapak Ibu mengisi ini campur aduk. Di sini Januari, di sini Maret, di sini Januari lagi, di sini April, di sini Februari. Enggak boleh, nanti harus urut ya. Makanya kita harus uraikan ini per bulan dulu dari RAP yang sudah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu untuk memudahkannya itu dibuat per bulan dulu. Nah, karena di Januari, kalau kita lihat di buku ini itu mulai Januari ini, bulan 1, bulan 2, bulan 3, 4, 5, 6, 7, ini 8, ini 9. Nah, ini bulan 9 tuh baru ada transferan ya. Ini kode 996. Jadi bulan ke-9 atau bulan September itu baru ada transferan. Sebelumnya itu hanya kodenya 5058. Hanya biaya administrasi tabungan. Nah, maka dari itu pengisian di tombol input transaksi ini harus sesuai dengan runtutan tanggal atau urutan tanggal. Kita mulai dari bulan Januari, tanggal 27 bulan 1 tahun 2020. Ada kode 5058, besarnya 8.000. Kita tulis saja di sini, di tanggal transaksi. Ya. Di tanggal transaksi ini kita tulis sesuai dengan tanggal yang ada di sini. 27 bulan 1. Oke. Langsung kita rubah saja di sini. 27 bulan 1 tahun 2020. Lunasi balen juga sama. Diisi 27 bulan 1 tahun 2020. Karena dia transaksi bank, maka kodenya E eksternal. Itu nanti mempengaruhi kas. Nanti kas yang ada di buku pembantu bank nanti juga berubah. Dan itu transaksi bank, maka kita tulis kodenya B, huruf besar nih ya. Nomor buktinya tadi berapa? 5058. Uraiannya adalah biaya administrasi tabungan. Volume nggak usah kita isi, harga satuan nggak usah kita isi. Nah, tadi dia itu mempengaruhi bank. Dia tuh uang di bank bertambah atau berkurang. Ternyata di sini uangnya berkurang dari 94 ke 86. Berarti di sini dia masuknya ke pengeluaran. Kita tulis 8.000. Oke. Kita geser ke sini. Ini nggak usah, kalau dia bank tuh nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Ini nggak apa, nanti ini yang tombol 3 ini nanti untuk yang toko saja. Oke, satu transaksi masuk, kemudian kita transaksi di bawahnya lagi. Lihat di buku banknya lagi, tanggal 27 bulan 2 sama. Ini kegiatannya sama, 5058 sampai bulan 8. Tulis saja setiap tanggal 27. Nah ya, kita copy saja nggak apa-apa. Ya. Ini E, ini B. Oh, maaf, ini bulannya ini bulan Februari. Bulan 2, ini juga bulan 2. Nah, kemudian di sini kita isi 5058 sama dengan atasnya, copy saja. Besarnya juga sama. 8.000. Terus sampai bulan Maret 27 bulan 3 2020, 27 bulan 3 2020, 27 bulan 4 27 bulan 5, 27 bulan 6, 27 bulan 7. Nah, ini ya. Kodenya juga sama, E sama B. Di GSI ini juga sama ini ya. Silahkan digeser saja, nggak apa-apa. Oh maaf, ini paste saja.
tebusannya juga sama 8.000. Nah, kalau kita mau ngecek ke dalam tombol yang lain tadi, maka kita klik tombol simpan dulu. Artinya sekecil apapun perubahan yang ada di input transaksi ini harus kita klik tombol simpan. Kalau sudah kita klik tombol simpan, maka pekerjaan kita ini akan tersimpan. Oke, kita cek langsung ke dalam yang ini nggak bisa, itu dalam menu home. Nah, kita akan cek di buku pembantu bank. Kan ini transaksi bank. Kita klik saja tombol buku pembantu bank. Kita kembalikan ya ke bulan 1. Maka di sini tadi bulan 1 ada saldo. Ya. Oke, kita sudah input transaksi bank tadi yang ada di rekening tadi sudah sampai bulan 8 ya. Hanya ada transaksi 5058 biaya administrasi tabungan. Kemudian kita beralih ke bulan berikutnya, bulan 9. Nah, di sini bulan 9 ada transferan dana. Tanggal 18 bulan 9. Kita tulis dulu di tanggal transaksi 18 bulan 9 20. 18 bulan 9 20. Karena dia transferan, ada perubahan di bank, maka kodenya tetap E sama B ya. Di sini nomor bukunya tadi 9996. Di sini biasanya kalau mudah tuh kita ketik saja terima transfer dari bank, ini aja. Atau kalau bahasa resminya tuh kita bisa melihat di rekening kita. Di situ pasti ada bahasa resminya penerimaan gaji UPL garis miring K. Nah, terima transfer dana dari bank. Karena dia berupa pendapatan, maka kita taruh di pendapatan atau penerimaan ya. Kita lihat di sini dia 29940. 29940. Kita masukkan saja. 29940. Oke, masuk di sini ya. Kalau kita pengen ngecek dia sudah masuk atau belum, karena tadi ada perubahan satu baris, kita klik simpan dulu. Kemudian kita pergi ke tombol home. Nah, di sini ya. Kita ke tombol home, kita cek di buku pembentuk bank. Ini Januari, nah sudah muncul. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, di sini ada terima transfer dana dari bank, dananya sudah masuk di penerimaan. Oke, kita kembali ke input transaksi. Kalau di sini dia sudah masuk, maka karena kita sudah diterima transfer, kemudian kita melihat lagi di sini transaksinya di bulan 9 ada ini biaya administrasi tabungan lagi. Ini ya, ini biaya administrasi tabungan. Kita input saja. Pokoknya di input sesuai dengan yang ada di dalam buku bank masing-masing. Oke. Kita sampai di tanggal 20 bulan 10 2020. Di sini ada transaksi kodenya 5000. Berarti ini adalah penarikan dana dari bank. Kita isi dulu tanggalnya di sini 20 bulan 10 2020. Nah, karena ini penarikan tarik tunai, maka untuk kode jenis transaksi di sini ini I ya. Diisi I.
bank atau kas, karena tadi dia tuh masuknya di buku pembantu kas. Maka di sini kita isi K ya. Kodenya adalah 5.000. Di sini berarti transaksinya penarikan dana, atau tergantung, silahkan untuk uraian silahkan masing-masing. Besarnya berapa nanti kita lihat di buku di sini. Besarnya adalah 29.940. Karena dia nanti berubah di kas tunai jadi anggaran kas tunai, maka masuknya di penerimaan 29.940 ya. Nah, di sini kalau sudah selesai kita klik simpan. Nanti untuk mau melihat kita klik di tombol home. Kita lihat di BKU sekarang. Kita cek di BKU. Rubah jadi bulan 1, kita cek bulan 1 dulu. Oke, bulan 1 aman, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada setoran tunai. Ada uang masuk. Kemudian kita ke home, kita ke kas tunai. Kita lihat mulai bulan 1. Kita cek saja, tidak ada transaksi. Oktober ada penarikan dana. Ini dia masuk di sini ya. Jadi harapannya nanti setelah kita punya uang di kas tunai ini, kita akan gunakan untuk belanja. Oke, kita kembali ke input transaksi. Karena kita sudah punya uang tunai, maka kita akan menggunakan untuk belanja. Bulan Oktober, berarti nanti di sini nanti ada transaksi belanja banyak nanti ya. Tergantung dari RAP yang Bapak Ibu punya, nanti akan diinputkan ke sini. Contoh satu, tanggal transaksi itu adalah tanggal pembelian. Tanggal lunas dibayar adalah tanggal di mana kita setelah mendapatkan uang, kita akan membayar hutang istilahnya, atau membayar dari tagihan yang pernah kita terima dulu ya. Oke, di sini contohnya saya pada waktu bulan Januari saya tuh membeli kitab. Kita inputkan saja di sini tanggal 5 bulan 1 2020. Lunas dibayarnya itu adalah 1 hari setelah penarikan dana. Kalau di sini tanggal 20, berarti di sini lunas dibayarnya 21 bulan 10 2020. Jenis transaksinya adalah eksternal. Transaksi di mana kas atau bank, maka di kas, karena nanti mempengaruhi di buku kas umum. Nomor bukti Bapak Ibu bisa melihat di kode kegiatan. Kalau saya di sini saya pembelian buku. Nah, saya paket atau kitab ya. Maka kitab atau buku ini dia di RAP itu masuk ke K1 ya, K.1. Ini contoh ya. Kemudian besarnya berapa? Nah, ini contoh, saya beli buku itu besarnya adalah 500.000. Kemudian yang kedua, saya belanja tentang ATK. Saya tanggal 10 Januari saya beli ATK. Lunas dibayarnya setelah saya terima uang. Contoh ini saya buat tanggal 22 bulan 10. Tapi jangan sampai tanggal merah ya. Tanggal merah nanti. Ini rajin banget bendaharanya ini. Tanggal merah nggak dibuat liburan, buat ngerjakan atau dibuat belanja ya. Belanja untuk kegiatan sendiri-sendiri. Oke. Karena dia di kas, maka eksternal dan kas, ini E dan K. Kemudian kita lihat di RAP kita. Contohnya saya belanja di kegiatan 8. Nah, di sini saya
uraiannya adalah pembelian ATK penunjang proses pembelajaran. Oke, di sini kita langsung katakanlah saya belanjanya adalah 700.000. Ini ATK. Nah, supaya nanti uraian dari belanja yang ada di sini muncul di kwitansi, maka di bawah sini harus kita berikan apa saja yang kita beli pada ATK ini. Ya. Caranya di sini, saya beli kertas HVS, saya beli pensil, saya beli ballpoint, ya, saya beli tinta, nah, dan seterusnya. Ini contohnya. Kegiatannya tetap ditulis K8, samakan semua. K8, ya. Tetapi tanggal di sini tidak usah kita tulis lagi, satu saja di sini. Untuk item barangnya di sini tanggalnya nggak usah ditulis, cukup satu saja di kop yang atasnya ini. Nah, volumenya berapa? Saya beli HVS pada bulan Januari itu 30 rim, 30 saja. Pensil saya beli 20, ballpoint saya beli 10, tintanya saya beli 5. Harga satuannya berapa dia? Ya. Harga satuannya, ini 50.000. Ini pensilnya 10.000. Ini ballpointnya 10.000. Tintanya ini 40.000. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja, ya. Di sini kita kalikan saja. Sama dengan volume kita kali harga satuan. Nah, ya. Harapannya apa? Harapannya nanti di sini jumlah 700.000 ini sama dengan jumlah penjumlahan barang-barang yang ada di sini. Ya, kalau ini, ini saya samakan saja. Ini sudah 500.000. Maka ini berapa Bapak Ibu? 200.000 ini saya rubah 20 ya. Ini saya rubah. Ini contoh saja ya, contoh. 200, 200, 100, 500, ini pas 700. Pas 700 ya. Nah, kemudian kita lihat di contoh. Kita klik simpan dulu. Kalau klik simpan sudah, kita kembali ke tombol home. Dan kemudian di sini kita cek dia di kwitansi. Kita cek di kwitansi. Mulai kwitansi nomor 1 ya. Kwitansi nomor 1 tadi pembelian buku. Nah, kita ini klik tanda panah ini sampai ini ketemu ATK penunjang. Ini kita klik ke bawah. Nah, dia sudah muncul. Itemnya tadi sudah muncul. Ini memudahkan jenengan pada saat nanti pembuatan kwitansinya ya. Oke. Nah, di sini belum muncul ini tanggal berapa, penerimanya siapa. Kita kembali lagi ke menu home, ke menu input transaksi. Nah, dari sini yang masuk transaksi belanja seperti pembelian buku kitab ya. Ini kena pajak dia. Kalau nggak kena pajak ya langsung jalan terus. Nah, kita beli di toko mana? Saya beli di toko Pemuda. Alamatnya mana? Nah, silahkan diisi alamatnya. Yang punya toko namanya siapa? Rudi katakanlah. Nah, kemudian sama dengan yang ATK ini, yang 700.000 ini, saya beli di toko mana? Saya beli di toko kertas. Alamatnya mana? Nah, silahkan diisi. Yang punya toko namanya siapa? Budi. Nah, ini. Kemudian kita, karena ada perubahan data, kita klik simpan dulu. Setelah kita klik simpan, kita kembali ke menu home dan kita cek di kwitansi. Nah, sekarang ini muncul Pak Budi yang punya toko muncul, lunas dibayarnya. Ini Bu Siti, Pak Ahmad tadi sudah terisi semua. Oke.
Baiklah, kita akan belajar tentang transaksi yang kena pajak. Di contoh saya ada belanja transaksi tanggal 13 Februari, lunas dibayarnya tanggal 23 bulan 9. Kemudian saya coba, ini contoh K5. Saya kembali pembelian ATK pembelajaran Madin, ini contoh saja. Kemudian barang-barangnya kembali saya beli kertas HVS, saya beli tinta printer, saya beli ballpoint, saya beli pensil. Nah, kertas HVS-nya saya beli 50 rim. Harga satuannya 50.000. Kemudian kita kalikan saja di sini 50 dikali 50.000. 2.500.000. Ini tinta printernya saya beli 1 botol 50.000. Saya beli ballpoint 10, harganya 10.000 katakanlah. Kemudian di sini pensil 10. Nah, ini contoh saja. Jadi totalnya saya dapat total 2.750.000. Nah, karena transaksi satu nota ini di atas 2 juta, maka dia terkena pajak pertambahan nilai PPN dalam negeri. Nah, di sini kita inputkan juga, jangan lupa di sini K5 harus sama K5 ya. Kemudian di bawah sini ini juga ada transaksi tanggal 13 bulan 2 20 23 bulan 9 20. Ini external cash. Kemudian di sini PPN. Keterangannya dipungut, kita harus mengut pajak dulu, dipungut pajak PPN atas belanjanya ini, pembelian ATK pembelajaran Madin. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, karena dia dipungut, maka dia masuk ke penerimaan dulu sebelum kita keluarkan. Contohnya, yang contoh mudah ya, tapi nanti kita cari. Contohnya 2.500.000, katakanlah pajaknya 250.000. Nah, harus masuk di penerimaan. Ini masuk di penerimaan. Nah, kemudian supaya nanti dia itu muncul di kwitansi, maka di urutnya sini, urutnya judulnya ini, di sini kita taruh di PPN 250.000. Nah, kita beli di toko mana? Katakanlah toko B. Alamatnya mana? Rahul katakanlah. Yang punya siapa? Pak Siswanto. Contoh gini aja. Nah, tokonya kita rubah saja toko kertas saja gitu ya. Ini contoh ya. Nah, setelah seperti ini kita simpan, jangan lupa. Nah, setelah dia tersimpan, kita coba cek di kwitansi apakah dia sudah muncul. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini ada ATK pembelajaran Madin muncul, pajaknya muncul 250.000. Kita cek ke bawah, ini ureanya juga muncul. Ini Pak Siswanto muncul. Nah, ini ya. Sama seperti tadi. Oke? Bisa dipahami?